Pernah dengar batik? Ya, tentu saja lah ya. Siapa sih yang nggak kenal? Kain indah kebanggaan kita Indonesia. Tapi, pernah kepikiran nggak? Kalau kain yang rasanya udah Indonesia banget ini, dulu tuh pernah jadi rebutan panas, bahkan sampai diklaim loh sama negara tetangga kita. Wah, iya, itu isu yang cukup heboh ya dulu. Nah, hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam nih, fakta-fakta menarik di balik klaim itu. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Jadi misi kita kali ini yaitu, kita mau coba gali berbagai sumber. Mulai dari artikel berita yang dulu rame banget, terus catatan sejarah lama, jurnal akademik, sampai mungkin ada cerita-cerita personal gitu. Tujuannya biar kita sama-sama paham gimana sih duduk perkaranya soal klaim batik ini, terutama yang dari Malaysia. Dan kenapa sih urusan selembar kain ini kok bisa penting banget buat kita, buat identitas keindonesiaan kita? Terus ada penelitian budaya yang, wah, galinya jauh banget ke masa lalu. Sampai ke akar-akarnya ya? Iya, sampai ke akar-akarnya. Ada juga dokumen resmi dari UNESCO, ini penting banget nih sebagai penentu. Bahkan ada cerita pengalaman langsung orang yang, ya itu tadi, sempat bingung, ini batik asalnya dari mana sih sebenarnya? Oh, ada cerita gitu juga ya? Ada. Jadi semua ini harapannya bisa ngasih kita gambaran yang lebih utuh lah. Dari tradisi leluhur kita, kontroversi di zaman modern ini, sampai pengakuan dunia. Oke. Mari kita mulai aja petualangan ini ya. Tujuan kita di sini bukan cuma ngulang fakta yang mungkin udah sering Anda dengar juga, tapi lebih ke memahami kenapa batik ini bisa begitu lekat sama Indonesia. Terus, gimana persisnya klaim dari negara lain, ya terutama Malaysia ini bisa muncul? Apa sih dasarnya? Lalu, peran penting UNESCO itu gimana dalam meneguhkan status batik kita? Dan yang paling penting mungkin, kenapa ini semua bukan cuma soal selembar kain aja, tapi menyangkut siapa kita sebagai bangsa. Kita coba gali intinya lah ya. Siap. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud batik itu? Kayaknya ini penting deh, soalnya istilah batik ini kadang dipakai luas banget kan? Iya, betul. Sering bias ya penggunaannya. Jadi, secara esensi nih, batik itu kain yang dihias motif pakai teknik rintang warna. Maksudnya gimana? Jadi ada malam atau lilin panas yang dipakai buat nahan warna. Oh, jadi kayak ngeblok warna gitu ya? Nah, persis. Jadi prosesnya itu ada nulis atau ngecap pakai malam, terus diwarnai, nah habis itu malamnya dihilangin lagi. Proses ngilangin malam ini namanya pelorodan. Pelorodan, oke. Nama batik sendiri itu akarnya kuat banget di Jawa. Ada yang bilang dari kata amba yang artinya nulis, sama titik. Jadi nulis titik-titik gitu. Ada juga yang bilang dari kata batik. Ya intinya merujuk ke proses nitikin malam cair itu tadi. Wah, dari namanya aja udah kelihatan ya, jejaknya kemana. Iya, udah ada petunjuk kuat ke asal-usulnya, khususnya Jawa. Dan kalau kita ngomongin asal-usul nih, ini kan bukan cerita baru kemarin sore ya? Wah, jauh banget. Jejak batik ini bisa ditarik mundur sampai era Majapahit, bahkan mungkin sebelumnya loh. Terus perkembangannya jadi signifikan banget itu pas zaman Kerajaan Mataram Islam. Nah, dari situ terus berkembang pesat di lingkungan Keraton Solo sama Yogyakarta. Bukti-bukti lamanya ada nggak sih? Kayak peninggalan gitu? Ada, dan cukup meyakinkan. Misalnya nih, ada ukiran detil di arca Prajna Paramita. Itu arca Dewi Kebijaksanaan Buddhis dari Jawa Timur, abad ke-13. Nah, di ukiran kainnya itu polanya rumit banget. Mirip motif batik yang kita kenal sekarang. Oh iya, keren banget. Terus ada juga temuan kain dengan motif geringsing di Kediri, itu dari abad ke-12. Catatan sejarah juga nunjukin kalau ekspor kain dari Jawa, yang diduga kuat ya batik ini, itu udah sampai ke Siam, Thailand sekarang, dari abad ke-13. Wow, udah ekspor dari zaman segitu ya? Iya, ini nunjukin kalau tradisi tekstil yang maju dan khas Nusantara, khususnya Jawa, itu udah ada berabad-abad yang lalu, bukan baru-baru ini. Luar biasa ya, jejaknya setua itu. Nah, terus soal proses pembuatannya nih. Ini kan yang sering bikin orang kagum ya. Ada beberapa jenis utama kan ya? Betul, yang paling dihargai, paling punya nilai seni tinggi, ya tentu batik tulis. Ini benar-benar kerajinan tangan murni. Motifnya digambar satu persatu, helai demi helai, pakai alat namanya canting. Canting, iya ya. Yang kayak corong kecil itu kan? Nah, iya. Alat kecil dari tembaga, isinya malam cair panas, prosesnya
Wah, ini bisa makan waktu 2 sampai 3 bulan loh buat selembar kain aja. Serius? Selama itu? Iya, makanya sering dibilang ada semacam meditasi, penghayatan, ada jiwa yang dituangin di setiap goresannya. Ini yang sering disebut the real batik, batik yang sesungguhnya. Pantesan harganya juga beda ya? Jelas beda. Lalu ada batik cap. Ini pakai cap atau stempel tembaga besar yang udah ada motifnya buat nempelin malam ke kain. Ini jauh lebih cepat, bisa selesai dalam 2-3 hari lah, jadi bisa produksi lebih banyak. Oke, jadi lebih massal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus ada juga batik lukis. Ini lebih bebas gayanya, kadang gabungin canting sama kuas. Tapi memang yang jadi ikon dan punya filosofi paling dalam ya batik tulis itu. Karena intensitas prosesnya, kedalaman makna yang bisa disematkan pembatiknya, teknik tulis inilah salah satu ciri khas utama batik Indonesia yang diakui dunia. Nah, itu dia. Dan batik ini kan bukan cuma soal teknik sama bagusnya gambar ya. Di Indonesia, apalagi di Jawa, batik itu udah kayak nyatu sama kehidupan sehari-hari. Banget, udah jadi bagian dari siklus hidup. Iya kan? Ada motif khusus buat acara 7 bulanan pas hamil, ada motif buat nikahan yang isinya doa baik, bahkan ada motif buat upacara kematian juga. Betul, dulu malah lebih ketat lagi. Motif tertentu kayak parang rusak atau motif-motif khusus keraton, itu cuma boleh dipakai sama kalangan bangsawan atau keluarga raja buat nunjukin status sosial. Oh, ada aturan gitu ya dulu? Ada. Sekarang sih udah lebih bebas ya, lebih egaliter. Tapi tetap aja batik dipakai di mana-mana. Dari baju kerja harian sampai gaun pesta mewah buat acara kenegaraan. Udah jadi salah satu identitas visual paling kuat buat bangsa Indonesia. Persis. Keterikatan yang dalam sama siklus hidup dan budaya ini jadi poin penting banget. Makanya UNESCO waktu itu secara eksplisit mengakui gimana batik itu nemenin orang Indonesia dari lahir sampai meninggal. Ini bukan cuma kain penutup badan biasa. Lebih dari itu ya. Jauh. Ini medium ekspresi budaya, spiritualitas, identitas komunal kita yang terus hidup. Relevan dari generasi ke generasi. Ini yang disebut living tradition. Tradisi yang hidup, bukan cuma barang kuno di museum. Belum lagi kalau kita ngomongin motifnya ya. Itu kan banyak banget. Konon katanya ribuan ya motif di seluruh Indonesia. Walaupun sumber kita nyebut ada sekitar 30 jenis motif utama yang paling dikenal gitu. Iya, ragamnya luar biasa. Tiap daerah punya ciri khas, tiap motif ada cerita dan filosofinya sendiri. Ambil contoh deh, Sekar Jagad. Itu sering diartikan keindahan dunia atau malah kayak peta keragaman dunia gitu. Soalnya motifnya gabungan banyak pola dalam satu kain. Oh, jadi rame gitu ya motifnya? Rame tapi harmonis. Terus ada Sidomukti dari Magetan, motif dasarnya bambu. Itu simbol harapan buat ketenangan, lahir batin, kehidupan yang luhur. Ada juga motif keraton yang kelihatan berwibawa banget. Atau Megamendung dari Cirebon. Itu loh pola awan yang ikonik banget. Iya, yang kayak awan bergulung-gulung itu ya. Khas banget Cirebon. Nah, itu dia. Yang menarik lagi nih, batik itu sepanjang sejarahnya pinter banget nyerap pengaruh dari luar, tapi nggak kehilangan dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh? Kita bisa lihat jejak Tiongkok misalnya di penggunaan warna merah menyala atau motif kayak burung phoenix, lokchan. Terus pengaruh Eropa juga kelihatan di motif bunga-bunga yang naturalis kayak tulip, gambar kereta kuda, atau warna biru pekat yang khas Eropa. Oh iya, ada kan ya batik yang warnanya biru putih gitu? Ada. Pengaruh Arab juga ada, biasanya diadaptasi seni kaligrafi. Terus India sama Persia juga lewat motif kayak burung merak. Tapi ini penting nih, semua unsur luar ini nggak ditelan mentah-mentah. Diolah lagi gitu ya? Betul, pembatik kita itu ngadaptasi, nyatuin sama selera lokal, jadi bagian dari kekayaan batik Indonesia yang unik. Proses adaptasi ini malah memperkaya, bukan ngilangin identitas aslinya. Itu hebatnya. Oke. Jadi udah jelas ya, akar sejarahnya dalam, tekniknya unik, maknanya kayak banget di Indonesia. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang agak sensitif nih. Bagian yang bikin panas dingin waktu itu. Kontroversi klaim kepemilikan. Nah, ini dia nih babak konfliknya. Iya, ini kan yang sempat jadi berita gede banget. Puncaknya itu mungkin sekitar tahun 2008 ya. Waktu itu rame banget pemberitaan kalau Malaysia ngeklaim batik sebagai warisan budaya asli mereka. Tahun 2008 itu memang momen krusial. Reaksi di Indonesia waktu itu gimana? Wah, luar biasa keras kan ya? Publik marah,
diskusi di mana-mana, terus ada desakan kuat banget ke pemerintah buat, ayo dong, lindungi warisan kita ini. Nah, peristiwa inilah yang jadi pemicu utama Indonesia akhirnya ngambil langkah formal daftar ke UNESCO. Insiden 2008 itu emang jadi titik balik penting. Tapi mungkin perlu dilihat juga ya spektrum klaimnya. Kadang-kadang nih dalam beberapa narasi dari pihak Malaysia, argumennya itu dibingkai sebagai pengakuan batik itu warisan budaya bersama di Asia Tenggara. Oh, jadi bukan cuma milik satu negara gitu? Iya, alasannya karena sejarah interaksi dan penyebaran teknik tekstil di kawasan kita kan panjang banget. Bahkan kalau kita lihat sumber sejarah batik Malaysia sendiri, mereka ngakuin kok ada pengaruh awal dari Jambi, dari Sumatera, sama dari Jawa juga. Oke. Tapi yaitu narasi yang paling kencang dan bikin reaksi keras di sini kan narasi yang klaim sebagai warisan asli atau milik Malaysia. Nah ini yang rasanya kayak menafikan sejarah panjang dan peran penting Jawa dalam mengembangkan batik seperti yang kita kenal sekarang. Nah, itu dia masalahnya ya. Dan ternyata nggak berhenti di situ ya, isu klaim ini? Enggak, masih ada lagi setelah itu. Tahun 2002 kemarin, sempat rame lagi kan, waktu akun media pemerintah Cina, Xinhua News, lewat Twitter, bilang kalau batik itu kerajinan tradisional kelompok etnis di Tiongkok Selatan sana. Lengkap lagi pakai deskripsi proses pakai lilin segala. Wah iya, itu juga rame ya di medsos. Iya, langsung diserbu warganet Indonesia kan. Banyak yang nunjukin, nama batik aja dari bahasa Jawa gimana ceritanya jadi dari Cina. Terus, setahun kemudian, 2021, ada lagi kasus Miss World Malaysia, Lavanya Shivaji. Waktu malam final kontes nasional di sana, dia bilang gaunnya dari kain batik Malaysia dan melambangkan keragaman negaranya. Dan reaksinya sama lagi ya? Sama lagi diprotes lagi sama netizen kita. Nah, yang menarik di kasus Miss World Malaysia ini, dia kan akhirnya minta maaf tuh. Dia ngakuin kalau asal kata batik itu dari Jawa, sejarahnya di Indonesia. Tapi dia nambahin juga kalau negara lain kayak Malaysia, Sri Lanka, India itu juga punya seni tekstil serupa dengan ciri khas masing-masing. Oh, jadi kayak ngasih disclaimer gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini sedikit nunjukin kompleksitasnya sih. Ada pengakuan soal asal-usul sejarah, tapi di saat yang sama ada upaya juga buat negesin keberadaan praktek lokal mereka yang juga pakai nama batik. Ada satu cerita nih, cerita personal yang kayak ini cukup menggambarin kebingungan ini. Dari seorang turis Prancis, namanya Clara Duba. Ini ada di salah satu sumber video kita. Oh ya, gimana ceritanya? Dia cerita, waktu di Malaysia, dia beli kain yang dibilang batik Malaysia. Penjualnya yang ngeyakinin banget kalau itu warisan budaya Malaysia. Dia ya percaya aja kan? Nama aja tuh juga turis ya. Iya, tapi begitu dia sampai di Jogja, terus ngeliat langsung ada ibu-ibu tua gitu, sabar banget nulis pakai canting, bikin motif yang halus banget, dia langsung ngerasa ada yang beda. Dia ngerasa kain yang dia beli di Malaysia, yang kemungkinan besar sih batik cetak ya, atau printed textile, itu nggak punya jiwa yang sama kayak yang dia lihat di Jogja. Wah, pengalaman personal yang kena banget ya. Iya, pengalaman ini meskipun subjektif ya, tapi nunjukin gimana klaim dan produk turunan itu bisa bikin bingung beneran di lapangan. Orang awam kan susah bedainnya. Pengalaman kayak Clara Duba itu secara nggak langsung sebenarnya ngegarisbawahi perbedaan mendasar antara kain yang cuma bermotif batik sama tradisi batik yang sesungguhnya, yang mencakup proses dan warisan budayanya. Dan ya rentetan klaim sama kebingungan inilah, terutama yang dipicu insiden 2008 itu, yang akhirnya bikin Indonesia ambil langkah tegas. Betul banget. Jadi, merespon klaim Malaysia itu, terus didorong juga sama suara publik yang kuat banget, pemerintah Indonesia akhirnya gerak cepat kan? Secara formal, tanggal 3 September 2008, Indonesia ngajuin nominasi Batik Indonesia ke UNESCO. Ya, diajukan untuk diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau Intangible Cultural Heritage of Humanity. Nah, prosesnya jalan tuh, penilaian, sidang, dan akhirnya momen puncaknya datang nggak lama setelah itu ya. Tepat, puncaknya itu tanggal 2 Oktober 2009. Waktu itu ada sidang komite antar pemerintah keempat UNESCO buat perlindungan warisan budaya tak benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Nah, disitulah batik Indonesia secara resmi ditetapkan. Pengakuan internasional tertinggi. Dan tanggal 2 Oktober itu jadi hari batik nasional kita kan sekarang? Betul. Sejak saat itu, tiap tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional.
jadi perayaan identitas budaya kita. Pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih UNESCO secara spesifik ngakuin batik itu milik Indonesia? Kan katanya tadi ada juga tekstil serupa di tempat lain. Apa yang jadi dasar keputusan mereka waktu itu? Nah, UNESCO itu punya kriteria yang cukup ketat ya buat pengakuan semacam ini, dan batik Indonesia dinilai memenuhi semua kriteria itu secara komprehensif. Beberapa alasan utamanya nih. Pertama, jelas teknik unik pembuatannya. Khususnya penggunaan canting tulis sama malam panas sebagai perintang warna itu yang bisa menghasilkan detail yang halus banget. Oke, tekniknya ya. Kedua, simbolisme dan filosofi yang mendalam. Ini ada di dalam ragam motifnya. Itu dianggap mencerminkan pandangan dunia dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Ketiga, dan ini penting banget, keterikatan yang kuat dan terus-menerus sama siklus kehidupan dan identitas budaya masyarakat Indonesia. Dari lahir, nikah, sampai meninggal tadi. Ini bukti kalau batik itu living tradition. Tradisi yang hidup bukan cuma artefak. Tepat, keempat, batik dianggap sebagai cerminan keberagaman budaya Indonesia itu sendiri. Kan tiap daerah punya gaya beda-beda. Jadi, pengakuan ini secara de facto dan de jure, artinya secara fakta dan hukum, nyelesain polemik klaim Malaysia tahun 2008 itu di tingkat internasional, sekaligus ngasih landasan hukum yang kuat buat Indonesia. Yang diakui itu bukan cuma kainnya loh, tapi keseluruhan ekosistem budaya di baliknya. Wah, lengkap banget ya alasannya. Jadi pengakuan UNESCO itu spesifik banget, nyangkut teknik, filosofi, dan statusnya sebagai tradisi yang hidup di Indonesia. Oke. Nah, biar makin jelas nih perbedaannya, kita coba bedah sedikit yuk. Gimana sih sebenarnya karakteristik batik yang berkembang di Malaysia? Biar kita bisa lihat bedanya sama batik Indonesia yang diakui UNESCO. Nah, ini poin penting nih, biar nggak salah kaprah atau ngegeneralisir. Batik Malaysia itu memang ada dan punya sejarahnya sendiri juga. Tapi ciri khasnya beda banget secara signifikan. Kalau dari sumber-sumber kita ya, gaya batik Malaysia itu polanya cenderung lebih besar dan lebih sederhana. Lebih simpel gitu ya? Iya, dibandingin sama kerumitan detail di batik tulis Jawa klasik misalnya. Terus, penggunaan canting buat bikin garis halus atau titik-titik rumit yang disebut isen-isen itu juga jauh lebih jarang. Hampir nggak ada malah. Teknik yang lebih dominan di sana itu kayaknya melukis langsung pakai kuas di atas kain atau pakai block cap yang sederhana. Hasilnya ya beda secara visual. Terus warnanya gimana? Motifnya? Warnanya cenderung lebih cerah, lebih ngejreng, lebih kontras. Beda sama palet warna batik Jawa tradisional yang seringnya didominasi warna sogan, coklat kekuningan gitu, biru tua indigo, atau hitam. Kalau motifnya, batik Malaysia umumnya banyak ngambil inspirasi dari alam, flora, kayak bunga raya, bunga sepatu, daun-daun tropis. Oh, jadi jarang gambar orang atau hewan gitu? Jarang banget. Kemungkinan besar karena pengaruh norma Islam yang kuat di sana, yang cenderung menghindari penggambaran makhluk hidup secara harfiah. Sumber sejarah mereka juga kayak yang tadi disebut, ngakuin ada pengaruh awal dari Jambi dan Jawa. Produksi komersialnya juga baru berkembang pesat sekitar tahun 1960-an. Wah, relatif baru ya kalau dibandingin sama sejarah batik kita? Iya, mereka bahkan punya Hari Batik Malaysia sendiri loh, tanggal 3 Desember. Jadi jelas banget kan bedanya, dari teknik dominan, palet warna, pilihan motif, sampai skala waktu pengembangannya. Beda sama tradisi batik Indonesia yang diakui UNESCO itu. Jelas banget sih perbedaannya kalau dijelasin gitu. Nah, memahami ini kan penting ya, tapi mungkin masih ada nih pendengar yang mikir, oke lah beda. Tapi kenapa sih kita mesti serius banget nanggepin isu klaim soal kain ini? Apa sih dampaknya buat saya pribadi? Pertanyaan bagus itu. Jadi apa artinya semua obrolan kita ini buat Anda, para pendengar? Nah, ini nyentuh ke inti kenapa isu ini bisa emosional dan penting banget buat kita. Pertama, ini soal identitas budaya. Buat kita bangsa Indonesia, batik itu bukan cuma soal fashion atau kain bagus. Lebih dari itu ya? Jauh, batik itu penanda sejarah kita, wadah filosofi hidup, cerminan kearifan lokal, simbol persatuan dalam keragaman kita. Jadi pas ada pihak luar yang ngeklaim itu sebagai milik asli mereka, rasanya tuh kayak mempertanyakan atau bahkan mencoba ngambil bagian dari jati diri kolektif kita. Ini nyangkut harga diri, nyangkut pengakuan atas warisan leluhur. Bener banget. Rasanya kayak ada yang mau dicuri gitu ya. Selain itu, jangan lupa juga aspek ekonominya. Nah, iya betul. Industri batik ini kan dari yang skala rumahan kecil sampai pabrik besar, itu ngehidupin jutaan orang loh di Indonesia. Ada pembatik tulis di desa-desa,
pengrajin cap, pedagang kainnya, sampai desainer fashion modern. Semuanya bergantung sama ekosistem batik ini. Rantai nilainya panjang ya? Panjang banget. Batik juga kan produk ekspor budaya kita yang potensial. Kalau ada klaim yang nggak jelas atau penyalahgunaan nama batik buat produk yang asal-asalan, itu kan bisa merugikan secara ekonomi juga. Dan yang nggak bisa dipungkiri ya, isu klaim ini juga pasti ada pengaruhnya ke hubungan bilateral, terutama sama Malaysia. Jadi nambah kompleksitas hubungan kita sama negara serumpun-serumpun. Dan ada satu lagi nih aspek yang nggak kalah penting, tanggung jawab pelestarian. Pengakuan UNESCO itu kan bukan cuma piala buat dipajang di lemari. Status warisan dunia itu datang sepaket sama kewajiban. Kewajiban buat siapa? Ya, buat kita semua Indonesia, pemerintah dan masyarakatnya. Kewajiban buat terus ngejaga, ngelindungi, ngelestariin, dan ngewarisin tradisi batik ini ke generasi selanjutnya. Ini termasuk upaya edukasi, biar orang makin paham bedanya mana batik asli yang pakai malam, entah tulis atau cap, sama kain tekstil biasa yang cuma dicetak motif batik pakai mesin pabrik. Oh, yang sering disebut batik printing itu ya? Nah, itu dia. Keduanya punya fungsi masing-masing sih, tapi nilai budaya sama prosesnya jelas beda banget. Pelestarian juga artinya mastiin para pengrajinnya bisa terus hidup layak dari karya mereka. Jangan sampai tradisinya lestari, tapi pengrajinnya nggak sejahtera. Peran pemerintah jadi penting banget dong ya di sini. Krusial banget. Mulai dari diplomasi budaya buat promosi dan lindungi batik di luar negeri, negosiasi kalau ada sengketa, ngasih perlindungan hukum kayak pendaftaran ke UNESCO itu tadi, terus perlindungan HKI, hak kekayaan intelektual. HKI buat batik gimana tuh? Iya, semacam hak cipta gitulah, tapi buat ekspresi budaya tradisional, biar nggak dieksploitasi sembarangan sama pihak lain. Sampai ya tentu aja dukung industri kreatif batik di dalam negeri kita sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya dari penelusuran kita hari ini, jelas banget kalau batik itu punya akar sejarah yang dalam banget dan kayak makna di Indonesia. Kita juga udah lihat gimana kontroversi klaim dari negara lain, khususnya Malaysia, malah jadi pemicu penting buat Indonesia berjuang dapetin pengakuan internasional. Jadi semacam blessing in disguise ya? Bisa jadi. Dan akhirnya kita tahu kalau UNESCO udah secara resmi mengakui batik Indonesia dengan tekniknya, filosofinya, keterikatan budayanya yang khas itu sebagai warisan dunia. Sekaligus kita juga jadi paham kalau batik Malaysia ya punya karakteristiknya sendiri yang beda. Kesimpulan utamanya mungkin bisa dibilang gini, meskipun seni tekstil pakai teknik rindang warna itu mungkin nyebar ya, ada variasinya di berbagai wilayah Asia Tenggara, tapi batik seperti yang secara spesifik diakui UNESCO itu beda. Spesifiknya gimana? Ya itu tadi, yang ditandai sama penggunaan canting dan malam, punya sejarah panjang yang pusatnya di Jawa, penuh sama simbolisme mendalam, dan nyatu banget sama siklus hidup masyarakat Indonesia. Nah, itulah warisan budaya tak benda yang otentik milik Indonesia. Munculnya klaim-klaim itu justru jadi pengingat kuat buat kita semua. Pengingat buat apa? Ya buat pentingnya kita terus memahami, menghargai, dan secara aktif menjaga serta merayakan identitas budaya kita ini. Jangan sampai kita sendiri malah lupa atau nggak peduli. Nah, sebagai penutup nih, buat diskusi kita yang lumayan dalam ini, kami mau ninggalin satu pertanyaan aja buat Anda bawa pulang dan renungkan. Pertanyaan apa nih? Bikin penasaran. Gini, kalau kita lihat sejarah interaksi, perdagangan, pergerakan manusia di Asia Tenggara ini, itu kan cair banget ya selama berabad-abad. Nah, pertanyaannya, seberapa perlu sih atau seberapa mungkin sih kita nalik garis batas yang kaku soal kepemilikan warisan budaya kayak gini? Pertanyaan yang dalam ya. Dan di era globalisasi sekarang, yang batas-batas makin kabur ini, apa sih makna sejati dari melestarikan tradisi hidup kayak batik? Apa cukup cuma dengan pengakuan formal, label warisan dunia? Atau sebenarnya ada tugas yang lebih mendasar lagi buat mastiin keberlanjutan prakteknya, pengetahuannya, dan relevansinya buat generasi sekarang dan nanti? Wah, itu pemikiran yang bagus banget buat direnungkan. Iya kan? Sebuah pemikiran untuk kita semua. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.